Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ACS dan saudara-saudara mahasiswa. Kita bertemu kembali di dalam video kali ini. Hanya saja pada kesempatan ini saya tidak bicara masalah ilmu hukum, tetapi saya khususkan untuk edisi KKN karena hal ini terkait dengan masa KKN yang diselenggarakan oleh Unsud. Jadi kami mohon maaf kalau misalnya di dalam video ini kami berikan sela tentang KKN. Baik, di dalam tema video ini saya akan angkat salah satu dari program KKN, yaitu tentang pemberdayaan lingkungan. Yang kita tahu bahwa salah satu program di dalam pemberdayaan lingkungan itu adalah mahasiswa diminta untuk ikut menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan sampah. Karena apa? Karena yang namanya persoalan sampah ini kita lihat berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat, termasuk atau terutama di masyarakat perkotaan. Ini banyak sekali persoalan-persoalan sampah yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Kalau di dalam gambar ini, coba kita bayangkan ini adalah produk dari limbah dapur. Ada plastik dan lain-lain, termasuk sisa makanan dan sisa sayuran. Sehingga kalau ini dionggokkan seperti ini akan menjadi persoalan. Bahkan di TPS, di TPA pun juga jadi masalah. Terutama adalah masalah bau. Sehingga KKN kali ini memang salah satu programnya adalah pemberdayaan lingkungan, dan khususnya adalah membuat pupuk organik melalui home decomposter limbah organik dapur. Ini stressingnya atau tekanannya di situ. Nah, jadi ini hal yang sangat sepele, sederhana, bagaimana menangani limbah organik dapur secara sederhana, menggunakan teknologi tepat guna yang sangat sederhana, tetapi hasilnya nanti bisa luar biasa. Yaitu kita namakan dengan home decomposter limbah organik dapur. Seperti itu, kira-kira temanya seperti itu. Lalu seperti apa penanganan limbah organik dapur ini dengan menggunakan alat yang sederhana ini? Kita lihat dengan menggunakan ember. Mohon maaf, ini gambarnya tidak seperti ember tetapi seperti drum karena tidak mengecil ke bawah, tapi anggap ini ember. Jadi mula-mula saudara siapkan ember, lalu dengan diameter bisa fleksibel sesuai dengan masing-masing rumah. Itu bisa diameter 40, bisa 50 seperti itu. Lalu kita potong. Kita potong selebar atau sepanjang 20 cm dari bibir ember atau pada leher. Nah, lalu buat lubang tanah. Ini dengan diameter lubang ini adalah selebar bibir ember yang sudah kita potong. Nah, lalu ember kita tanam 10 cm ini masuk ke dalam tanah, lalu yang 10 cm ini
di atas permukaan tanah. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka setiap hari itu kita akan lakukan pemilahan limbah organik di dapur, lalu kita buang setiap hari ke lubang ini. Jadi sebenarnya ini adalah teknologi yang sangat sederhana, yang kuno dari nenek moyang kita itu juga seperti ini, membuang limbahnya itu dengan melubangi tanah. Tetapi dengan model seperti ini adalah saya dapatkan oleh-oleh dari Bapak Insinyur Supartoto yang dulu pada saat studi lanjut di Australia itu mendapatkan seperti ini, lalu dipraktekkan di rumah, selebihnya disimpan di meja. Lalu beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ini, lalu saya praktekkan di rumah, dan pada periode Juli Agustus kebetulan saya menjadi DPL, itu di bimbingan saya perkenalkan ini walaupun belum berhasil secara optimal seperti itu. Nah, jadi sederhana seperti ini. Kalau ini sudah kita masukkan setiap hari, khusus limbah yang organik, jadi plastik dibuang, hal yang minyak juga tidak boleh masuk ke sini. Pokoknya limbah yang punya potensi membuat bau, ini yang kita masukkan ke sini. Nah, setelah beberapa hari, umumnya 2 minggu sampai 3 minggu, itu limbah yang ada di dalam ini akan terdekomposisi, akan terurai oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, sehingga lebih cepat dan tidak bau. Ini bagusnya di situ. Dia akan terproses, tidak usah kita tambahi apa-apa, tidak usah kita beri starter mikroba, tidak usah. Kalau mau mungkin ditabur mungkin kompos yang sudah ada mikrobanya, atau nanti kalau kita sudah punya kompos kita taburi seperti itu, sudah bagus. Ini untuk mempercepat penguraian seperti itu. Nah, dari contoh teknologi yang sangat sederhana ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama itu adalah teknologi tepat guna ini biayanya murah. Di mana murahnya? Karena cuma modal ember dan paling ongkos gali, seperti itu. Kemudian mudah, karena pengerjaannya pun tidak perlu keahlian khusus. Jadi siapapun bisa, seperti itu. Tinggal beli ember lalu dipotong, seperti itu, lalu gali lubang, gali tanah maksudnya. Seperti itu. Sehingga sangat mudah dan praktis. Tidak perlu dengan hitung-hitungan yang jelimet dan tidak perlu teori yang tinggi, tidak perlu seperti itu. Jadi mudah sekali ini. Kemudian limbah organik dapur, termasuk misalnya sisa jeroan, kalau kita suka masak ayam nggak suka jeroan, kemudian kepala ikan atau sisa makanan, sisa sayuran, itu akan cepat terurai dan tidak bau. Kenapa? Karena ketika di dalam tanah ini dia akan bersentuhan dengan tanah, berarti akan ketemu dengan mikroba tanah, dan ketika proses penguraian itu tidak akan bau karena embernya ditutup. Ini sehingga keunggulan berikutnya dengan keadaan seperti itu, maka ini tidak akan mengganggu estetika. Jadi ini tidak akan mengganggu pandangan, sekalipun program ini, teknologi tepat guna ini diterapkan di lingkungan perumahan, di kantor, di sana, itu tidak akan mengganggu estetika. Tetap aja ini elok dipandang seperti itu ya. Kemudian secara beberapa waktu secara tidak sengaja, dengan kita mengatasi limbah organik dapur ini secara tidak sengaja, kita akan menghasilkan
pupuk organik yang berkualitas tinggi, nanti bisa untuk mendukung program berikutnya, yaitu mengenai intensifikasi pekarangan rumah. Kita tanami apakah tanaman hias, apakah tanaman sayur, cabai, dan lain-lain sebagainya, kita sudah punya pupuk organik. Kemudian keunggulan yang lain yaitu home decomposer limbah ini bisa diprogram secara massal. Melalui kegiatan apa? Yang paling dekat dengan limbah organik dapur adalah ibu-ibu. Sehingga program ini bisa dibuat secara massal melalui kegiatan ibu-ibu PKK dari tingkat dawis, kemudian tingkat RT, tingkat desa, bahkan tingkat kabupaten, dan seterusnya secara hierarkis. Ini bisa diprogram secara massal dan cepat. Nah, ini keunggulan dari teknologi tepat guna itu seperti itu. Lalu tantangannya seperti apa? Ternyata di samping keunggulan seperti itu, di lingkungan kita ini masih kita menghadapi tantangan untuk bisa memasyarakatkan ini. Nah, salah satunya adalah kepedulian para pemangku kepentingan. Ini yang masih belum bisa mungkin melihat potensi dari hal yang sederhana. Biasanya kalau menangani limbah ini harus dengan teknologi canggih, dengan biaya yang besar seperti itu. Nah, ini dengan sesimpel ini barangkali mungkin bisa dilihat sebelah mata. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan bagaimana kita memberikan suatu pemahaman bahwa hal yang sederhana ini kalau dikerjakan secara serius, maka nanti persoalan limbah organik dapur ini akan selesai di masing-masing rumah sebagian besar. Nah, nanti yang tinggal adalah limbah-limbah dapur yang tidak busuk, misalnya plastik resek, yang kaleng-kaleng makanan dan sebagainya. Nanti kalau kardus, botol biasanya sudah diambil oleh pihak-pihak yang nanti akan mendaur ulang. Sehingga kalau ini diterapkan di setiap rumah dan para pemangku kepentingan ini punya mimpi suatu saat ini limbah organik dapur akan selesai di masing-masing rumah, maka kita bisa bayangkan yang tersisa di TPS, TPA, atau sekarang mulai diolah di masing-masing kecamatan atau desa, itu menjadi sangat berkurang dan tidak menimbulkan pencemaran bau seperti itu. Ini kalau kita bisa menerapkan ini secara massal. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesabaran mengedukasi masyarakat. Kesulitannya di mana? Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Yang pertama, ini memilah limbah sejak di dapur. Berarti kalau selama ini ibu-ibu ini membuang limbah satu tempat dengan mudah, sekarang disediakan dua tempat dan memilah. Kalau yang dibuang ini adalah sisa makanan, ini wadah tersendiri. Kalau teras kresek atau daun-daun yang tidak mudah busuk dan banyak, itu tempat yang lain. Ini sederhana, tetapi karena tidak biasa, ini akan ada kesulitan. Sehingga butuh komitmen, butuh kesabaran untuk mengedukasi ibu-ibu agar bisa terampil, bisa terbiasa memilah limbah. Nanti kalau ini sudah terbiasa, suatu saat akan ketagihan ketika di dapur itu ternyata wadah limbah organiknya nggak ada, mungkin akan mencari-cari dan merasa tidak nyaman ketika tidak memilah. Nah, dulu pernah ada program memilah limbah di dapur, tetapi setelah di depan itu gerobaknya satu, sehingga akan dicampur lagi oleh tukang sampah. Nah, ini nggak ada gunanya. Nah, sekarang ini sudah mulai bermanfaat
karena di masing-masing rumah tangga akan ada unit mengolah limbah ini yang sangat sederhana. Ini nanti akan sangat membantu program pemerintah. Nah, ini intinya seperti itu. Nanti akan kita update di kesempatan yang lain pada saat di lapangan itu seperti apa. Nah, ini sekedar contoh bahwa menempatkan atau menerapkan teknologi ini sangat mudah dan tidak mengganggu estetika. Ini kita lihat bahwa ada yang ditempatkan di depan rumah, bahkan ini di jalan, di pintu pagar, dekatnya pintu pagar keluar. Nah, ini ada hal positifnya. Karena apa? Karena memang betul tidak mengganggu dan tidak bau, dan ada kesempatan untuk promosi. Jadi kalau ada tamu, ini di tempat saya ini, kalau ada tamu, ada teman, itu bisa kalau mereka penasaran bertanya, saya jelaskan. Kalau mereka nggak peduli, justru nanti saya pancing untuk bertanya, ini apa? Ini di ember ini isinya apa? Ini biar nular, biar nanti di rumah juga akan mengikuti. Nah, ini contoh, bahkan di perumahan pun bisa. Kami hidup di kampung, tapi ini sengaja saya tempatkan di depan, ternyata juga tidak mengganggu estetika. Kemudian ada satu lagi, ini yang saya tempatkan di dekat tanaman. Ini di kebun sebelah. Ini ternyata juga nggak menimbulkan bau di sekitarnya juga dan cepat busuk. Bahkan barangkali ini akan terserap oleh tanaman, sehingga ini agak tampak subur. Boleh juga nanti kalau sobat-sobat ACS dan teman mahasiswa dan saudara-saudara sekalian itu bisa menempatkan teknologi tepat guna ini di dekatnya pohon buah misalnya. Nanti kami belum mencoba, tetapi dalam hitungan kami, dugaan saya itu akan juga ikut subur. Di beberapa waktu yang lalu, ketika saya menjadi DPL, ini saya cobakan untuk diprogramkan ke mahasiswa, dan yang menjadi sasaran adalah ibu-ibu. Ini sudah dipraktekkan seperti ini. Ini sedang saat itu mahasiswa sedang memberikan sosialisasi atau penjelasan pendampingan kepada ibu-ibu. Kemudian suatu saat kami monef, saya dapatkan seperti ini. Ternyata penempatannya ini yang tidak tepat, karena di sekitar ini adalah halaman yang biasa untuk lalu lalang anak-anak dan mungkin tetangga. Ini tidak tepat penempatan embernya. Mestinya di dekat dapur atau di tempat yang dekat dari jangkauan lalu lalang orang seperti itu, mbok nanti malah kejeblos. Dan ketika kami monef ini, karena terkesan kayak tempat sampah komunal, sehingga saya lihat ini malah untuk serasah daun juga masuk di sini gimana saja, sehingga ini tidak optimal, tidak tepat. Ini yang salah satunya. Nah, kemudian untuk kali ini untuk KKN periode Januari Februari 23 ini, LPPN Unsud telah memberangkatkan 600-an mahasiswa lebih KKN. Itu tersebar di 67 desa, 6 kecamatan, dan 4 kabupaten. Oleh Unsud ini, mereka dibekali, salah satunya adalah ini yang ember dekomposter limbah tadi yang sudah dipotong. Kemudian ini platter bag untuk tanaman di pekarangan. Ini diserahkan oleh Ibu Ketua LPPM, Prof. Rifda, dan didampingi oleh Bapak Rektor Unsud. Ini kemarin pada tanggal 5 secara perwakilan telah dilepas di 4 kabupaten di lingkungan Banyumas. Nah, saya berpesan kepada mahasiswa yang KKN kali ini,
Seperti pada saat saya jadi DPL pada Juli Agustus yang lalu, itu mahasiswa mentargetkan 8 ember untuk limbah ini. Di akhir KKN itu menjadi 16 tercapai. Nah ini kenapa? Karena saya wanti-wanti saat itu bahwa ember yang dibuat ini sudah kami pilih jenis kelaminnya adalah betina. Jadi setelah ditanam di desa tempat KKN ini menjadi berkembang jumlahnya. Nah, setiap desa di 67 desa ini mahasiswa KKN ini, setiap desa itu dibekali 10 ember. Berarti nanti harus tertanam 10 demplot kepada masyarakat yang punya peran strategis untuk bisa mengembangkan, misalnya bisa ketua dawis dan seterusnya. Nah, kami juga berpesan bahwa atau kami beritahukan bahwa embernya ini juga jenisnya betina. Nanti ketika ada sekian ember, 10 ember di tiap desa, dari 67 desa ini nanti ketika di akhir KKN juga akan berkembang. Jadi tidak hanya sebatas yang diberikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah ketika mahasiswa nanti pulang ke rumah masing-masing, nanti juga bilang atau mempraktekkan juga di rumah masing-masing itu membuat teknologi tepat guna yang semacam ini. Termasuk harapan kami nanti Ibu Bapak DPL juga nanti akan di tempatnya masing-masing nanti juga akan berkenan membuat atau menerapkan home decomposer limbah organik dapur ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini cukup memotivasi. Kita akan mulai di Unsud ini, kita akan memulai untuk memasyarakatkan secara massal mengenai teknologi tepat guna ini. Nanti akan kita buatkan video lagi untuk update-nya, progresnya seperti apa. Mudah-mudahan ini nanti menjadi masif di seluruh Indonesia, nanti akan ini bisa diterapkan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kepada mahasiswa yang KKN. Ketahuilah bahwa KKN ini cuma sekali seumur hidup kita, maka laksanakan dengan sepenuh hati dan seikhlas-ikhlasnya sehingga nanti bisa bermanfaat kepada buat masyarakat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-KKN.